Mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, agar tahu jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selain itu, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu siswa tersebut. Pratt Trailer dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan ada 4 komponen yang harus ada dalam kurikulum. Pertama, tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat, evaluasi. Apa sih peran dan fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid dan dapat diwujudkan dalam kerangka 1. Mewarisi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi yang esensial atau bermakna. Bukan saja hanya dari banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Nah, proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan siklus belajar inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Nah, rasa ingin tahu tersebut dapat kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, apa, mengapa, dan bagaimana. Merupakan cara guru untuk menstimulus tujuan belajar dari murid tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong ke dalam generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian telah menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Nah, keadaan ini bisa kita manfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat meminta murid untuk membuat dan mengumpulkan tugas melalui sebuah aplikasi digital. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya memang kurikulum dirancang untuk murid. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, di mana anak-anak pada masa ini, pada era ini, mereka tidak bisa dipisahkan oleh yang namanya kemajuan teknologi. Mereka selalu ingin tahu banyak hal, sesuatu hal yang baru. Nah, oleh sebab itu, maka kurikulum juga harus bisa mengikuti kebutuhan yang sesuai dengan keadaan siswa saat ini. Maka sudah saatnya kurikulum berubah.
di mana kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dari siswa atau murid pada zaman dan era saat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru